Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Sepina Erianti Putri, mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Akuntansi angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya kembangkan yang berjudul Review Pemasaran Digital dan Keberlanjutan Bisnis Kedai Kopi selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. Masalah ini dilatar belakangi yang pertama yaitu adanya virus COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi global yang telah mengubah peta, perilaku, dan strategi bisnis. Pelaku bisnis terpaksa harus berubah total agar dapat bertahan di masa pandemi ini. Teori manajemen, pemasaran, kewirausahaan, dan bisnis yang telah diajarkan pada era sebelumnya nyaris tidak berlaku lagi di masa pandemi ini. COVID-19 kini menimbulkan krisis yang cukup besar untuk bisnis seperti perhotelan, restoran, dan juga bar. Selanjutnya yaitu isu kehigienitasan produk kopi menjadi sangat sensitif di kalangan konsumen karena saat ini muncul pula pergeseran minat beli masyarakat yang tidak hanya memperhatikan kualitas rasa kopi, namun konsumen juga mulai memperhatikan sanitasi dari lingkungan kerja, sanitasi kemasan, dan sanitasi para pekerja seiring dengan merebaknya virus COVID-19 ini. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari munculnya pandemi COVID-19 membuat bisnis mengalami fase normal baru, di mana semua yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen telah berubah dan semuanya serba baru. Fase normal baru bisnis ini tak lain menyikapi adanya kebijakan dari pemerintah pasca pandemi. Ketidakpastian karena pandemi ini mengakibatkan pertumbuhan bisnis melambat, bahkan banyak juga bisnis yang mengalami pilot. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang akhirnya bisa bangkit dan bisa pulih menghadapi masa pandemi. Pelaku bisnis yang mampu bangkit adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan kondisi di masa pandemi, kemudian mereka membuat kembali rencana dan strategi baru yang telah dirancang dalam berbisnis. Penelitian ini akan menelaah dan membuat kajian terkait dengan keberlangsungan bisnis kedai kopi yang didukung dengan digital marketing. Penelitian ini akan mengkaji tentang strategi bisnis yang dijalankan kedai kopi untuk bertahan di masa pandemi, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti di sini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh pelaku bisnis kedai kopi supaya bisnisnya dapat bertahan di masa pandemi yang didukung dengan digital marketing. Penelitian ini merupakan artikel literatur dengan menggunakan pendekatan scoping review. Scoping review merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian, serta memiliki saling keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam penyusunan artikel ini, yang menjadi populasi merupakan bisnis 3.000 lebih bisnis kedai kopi yang berada di Indonesia. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Pandemi COVID-19 yang kini menjadi pandemi global telah mengubah peta, perilaku, dan strategi bisnis, bahkan telah mengubah perilaku konsumen. Hal ini menyebabkan pelaku bisnis harus membuat strategi baru supaya bisnisnya dapat bertahan di masa seperti ini. Pelaku bisnis kedai kopi kini menerapkan beberapa strategi supaya bisnisnya tetap bertahan di masa pandemi. Beberapa strategi tersebut yang pertama yaitu penerapan protokol CHSE pada kedai kopi. Strategi pertama ini supaya bisnis kedai kopi tetap eksis di masa pandemi adalah dengan menerapkan protokol CHSE atau Cleanliness, Health, and Safety Environment yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kusupendio. Strategi yang kedua yaitu mengembangkan produk kopi. Beberapa pengembangan kopi yang telah dilakukan oleh kedai kopi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, mereka mengembangkan kopi literan. Pandemi COVID-19 yang telah memicu munculnya gerakan ngopi di rumah yang kini sedang menjadi tren di media sosial. Hal ini dilakukan berhubungan dengan kebiasaan baru masyarakat selama menjalani karantina di rumah. Gerakan yang digaungkan oleh kedai kopi ini dilakukan untuk menjaga hubungan dengan konsumen mereka. Pelaku bisnis kedai kopi kini melakukan inovasi di mana mereka menyediakan kopi dengan ukuran yang lebih besar dan dikemas dalam bentuk botol. Kopi literan ini dapat menjaga kualitas dan higienitas dari produk kopi itu sendiri. Dengan packaging biasa, kopi hanya bisa bertahan selama 24 jam, namun dengan kopi literan yang
berada di botol ini dapat bertahan selama 3 hari di dalam penyimpanan lemari es. Produk pengembangan yang kedua yaitu mereka menjual kopi instan serta biji kopi yang digunakan oleh barista dalam membuat kopi. Sebagian dari kedai kopi saat ini juga membuat kopi bubuk atau kopi instan dengan versi mereka yang mengutamakan jaminan higienitas produk. Kualitas kopi instan ini rasanya setara dengan kopi yang dibuat langsung oleh barista di coffee shop. Pada kasus ini, pihak barista atau pihak dari kedai kopi dapat melakukan webinar dengan para konsumen atau pelanggannya tentang tata cara penyeduhan kopi dengan menggunakan peralatan pribadi yang ada di dapur rumah seperti teko air dan saringan yang dilengkapi dengan kain serat sehingga konsumen dapat menikmati kopi serasa di coffee shop namun dinikmati di rumah masing-masing. Selain kopi bubuk, kedai kopi kini juga menjual biji kopi yang digunakan oleh barista dalam membuat kopi. Biji kopi yang dijual dengan kemasan yang menarik, yang juga memperhatikan kualitas dan higienitas dari produk biji kopi tersebut. Strategi yang terakhir yaitu penguatan pada digital marketing dan branding. Pelaku usaha bisnis kedai kopi bisa menciptakan pelanggan baru dari bisnis yang telah dilakukannya. Digital marketing melalui media sosial menjadi salah satu pintu perluasan calon pelanggan. Kemampuan bertahan pebisnis kedai kopi di masa pandemi ini, selain ditopang oleh manajemen keuangan yang baik dan strategi adaptasi mereka di masa pandemi, para pebisnis juga bisa melakukan penguatan pada digital marketing mereka supaya pelanggan tetap bisa bertahan untuk selalu mengkonsumsi produk dari coffee shop mereka. Media sosial yang paling populer memposting foto dan video saat ini adalah Instagram. Banyak kedai kopi saat ini membuat akun Instagram untuk mempromosikan produk mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pandemi telah mengubah tatanan bisnis hampir di semua bidang bisnis. Ketidakpastian masa pandemi mengakibatkan beberapa pelaku bisnis kedai kopi harus mengalami penurunan pendapatan. Namun tidak sedikit yang dapat bertahan atau bahkan mengalami peningkatan. Beberapa pelaku bisnis kedai kopi yang bertahan adalah mereka yang menggunakan atau melakukan perubahan strategi dalam bisnisnya. Perubahan tersebut terkait dengan cara mereka berjualan dan mempromosikan berbagai produk mereka. Strategi yang diterapkan oleh beberapa atau dari pelaku bisnis kedai kopi ini, yaitu yang pertama mereka menerapkan protokol CHSE yang telah ditetapkan oleh kementerian. Selanjutnya mereka melakukan inovasi baru terhadap produk yang mereka jual dengan mereka menjual produk kopi literan, kopi instan, dan biji kopi. Dan yang terakhir, strategi yang digunakan oleh mereka yaitu penguatan pada digital marketing untuk meningkatkan penjualan dan juga awareness sehingga bisnis kedai kopi yang berada di Indonesia mampu bertahan hingga saat ini. Demikian presentasi dari hasil artikel yang telah dikembangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.